Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi jadi tentang statistik terurut ya atau statistik. Dan ini merupakan topik penting nanti pada saat nanti kalau kalian akan mengambil misalnya Statmat 2 ya, Statistika Matematika 2. Aplikasi statistik terurut ini tidak hanya pada secara teori menarik, tetapi juga utamanya digunakan dalam misalnya analisis data finansial, terutama dalam menghitung teorema nilai ekstrim value gitu ya. Atau aplikasi lain yang sebenarnya banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Oke, nah terakhir sebelum kita membicarakan statistik terurut, jadi kita membicarakan fungsi pembangkit momen dan bagaimana kalau kita memiliki suatu pembaca yang saling bebas, ya, maka kita bisa menghitung momen dari pembaca itu sebagai jadi momen dari jumlah pembaca itu sebagai perkalian dari masing-masing momen pembaca yang bersangkutan. Jadi kalau ada X1 sampai dengan Xn itu adalah pembaca saling bebas dan dengan fungsi membangkit momen masing-masing mxit, jadi masing-masing mx1, mx2 dan seterusnya, maka fungsi pembangkit momen y, ya, y sama dengan sigma xi adalah ini perkalian dari semua fungsi pembangkit momen. Dan ini adalah metode yang paling andai kata momennya ada, ini yang paling mudah digunakan nanti dalam menghitung distribusi turunan dari distribusi normal ya, misalnya T, F gitu ya, dan distribusi lain Q kuadrat gitu. Tentu saja dengan juga berbekal pada pengetahuan kita tentang metode transformasi variabel gitu. Oke, jadi buktinya cukup jelas. Jadi kalau saling bebas, maka ekspektasi ini bisa diurai sebagai perkalian ya. Ekspektasi TX1, TXN akan menjadi perkalian dari masing-masing ini. Dan ini adalah definisi dari masing-masing momen gitu. Kemudian setelah kita bisa menghitung ini MYT, maka kita akan melihat apakah bentuk dari fungsi pembangkit momen itu ada yang atau bentuk dari distribusi yang kita kenal gitu ya. Jadi kalau kita tahu bentuk distribusi dari Y, maka kita bisa menghitung bentuk dari distribusi memberikan nama pada distribusi itu andai kata kita tahu namanya, atau mungkin kalau momen fungsi mungkin momennya adalah bentuk yang memiliki bentuk yang tidak kita kenal, kita tetap bisa menemukan sifat misalnya nilai harapan atau expected value, kemudian variansinya dengan menghitung turunan dari fungsi pembangkit momen, turunan pertama, turunan kedua, kemudian hitung pada saat nilainya sama dengan 0 gitu. Nah, itu yang sudah kita pelajari dan mudah-mudahan tidak ada yang masalah dengan itu. Oke, jadi intinya adalah perkalian dari penjumlahan dari ini, momen dari penjumlahan ini adalah perkalian dari masing-masing momen. Nah, kalau dia IID, berdistribusi bebas dan identik, atau distribusinya sama antara X1 dan Xn, maka cukup satu momen aja digunakan, kemudian dipangkatkan N. Dan kita sudah melihat contoh misalnya, distribusi Poisson dengan parameter μi, ya, Xi-nya distribusi Poisson dengan parameter μi. Nah, kalau kita ingin menghitung apakah distribusi dari penjumlahan dari distribusi Poisson tadi sigma I sama 1 sampai N Xi, maka kita tinggal menghitung momen dari masing-masing sampel X1, X2 sampai Xn ini, jadi SP μi kali E pangkat T minus 1 ya, kita kalikan, kemudian kita peroleh seperti ini, sama 64, kemudian kita lihat ini sebagai bentuk dari distribusi atau momen dari distribusi Poisson dengan min sigma mu I1 plus sigma mu I atau mu 1 plus mu 2 sampai dengan mu n gitu. Ya, ini. Oke. Nah, contoh berikutnya sudah kita bahas juga dari kalau menyebar normal, misalnya XI, maka masing-masing ini adalah perkalian dari atau produk dari masing-masing MGF normal. Kemudian
kita jumlahkan pangkat yang sesuai, ya, yang suku-sukunya, sehingga nanti kita akan peroleh bentuk dari ini XP mu1 plus mu2 dan seterusnya sampai mu n plus sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat dan seterusnya sampai sigma kuadrat n kali T kuadrat per 2. Yang ini merupakan bentuk dari MGF atau fungsi membangkit momen dari distribusi normal, ya, distribusi normal dengan min atau nilai tengah sigma mu i dan sigma i kuadrat. Ya, jadi yang ini. Oke, core-nya ini jumlah dari ini, ya, dan ini. Oke, arahkan ke bentuk ini. Oke, jadi mu T, mu kali T ini bentuknya. Plus integrasi begitu, kemudian sigma kuadrat per 2, jadi ini. Oke, jadi agar bentuk seperti ini, jadi adalah momen dari ini. Nah, setelah apa yang kita pelajari, tentu mungkin ada beberapa hal yang masih jadi pertanyaan atau bagian yang belum dimengerti. Silakan nanti dibaca lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan kita bisa diskusi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita mempersiapkan sekarang topik yang merupakan pengembangan dari apa yang sudah kita pelajari. Kita menggunakan teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita mempelajari suatu konsep yang disebut dengan statistik terurut atau order statistik. Nah, kalau kita belajar statistika dalam mungkin dari SMP atau dari atau sekolah menengah atas gitu atau yang sederajat dengan itu, kita pernah menghitung misalnya median gitu ya, median, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, jadi X1 XN gitu ya, misalnya kalau X1 menyatakan data minimum dan XN menyatakan data maksimum. Selain itu bisa menghitung range atau rentang, jadi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, apa yang sudah kita pelajari itu? Apa yang sudah kita pelajari itu pada dasarnya adalah merupakan salah satu bagian dari apa yang disebut dengan statistik turut atau order statistik. Nah, jadi apabila sekarang ada satu sampel acak, kita urutkan sampel itu dari yang terkecil yang terbesar, misalnya kemudian kita hitung nilai tengah dari yang setelah kita urutkan tadi, maka kita biasanya memperoleh apa yang disebut dengan median, kan. Kemudian selain itu, kalau kita tertarik dengan seberapa persen dari lokasi median, mungkin 25% ke bawah, maka kita akan memperoleh kuartil 1. Kemudian kalau 20% di atas dari median, kita peroleh kuartil 2. Atau kalau kita hitung secara keseluruhan dari Q1 25%, kemudian Q2 75% dari yang kita sebut dengan kuartil ketiga gitu. Setelah data diurutkan. Oke, jadi aplikasi ini banyak ya sebenarnya, terutama berhubungan dengan masalah maksimum dan minimum gitu. Ya. Nah, sekarang misalkan suatu sampel acak berukuran n, ya, dari suatu buah acak yang saling bebas x1, x2, xn. Nah, kalau saling bebas maka fungsi densitas pulang dari f x1, xn dengan variabel acak x1 sampai xn adalah perkalian dari masing-masing ini. F x1 kali dan seterusnya sampai fn xn. Nah, sebagai contoh misalnya satu sampel acak 6 bola lampu ya diuji dengan waktu kegagalan yang kita amati dalam bulan. Jadi misalnya ada 6 bola lampu ya. 6 bola lampu, katakanlah lampu biasa begini ya. Bola lampu biasa begini ya, nggak seperti ini. Oke, ada 6. Oke, ada 6 bola lampu dan
kegagalan dari bola lampu kita amati, artinya dalam bola lampu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalnya kita amati kegagalan jalan bulan, jadi ini yang pertama mati 6 bulan, kemudian 8 bulan, 11 bulan, 100 bulan, 5 bulan, dan 15 bulan. Gitu. Jadi artinya begitu kita membeli lampu ini, dalam waktu kita hanya bisa memakai misalnya sampai 6 bulan, kemudian dia sudah mati bola lampu ini, gitu. Dan seterusnya sampai 6. Nah sekarang kalau kita kumpulkan, katakanlah, jadi kita namakan X1, X2, X3, X4, X5, X6 sebagai data yang tadi saya sebutkan 6, 8, 11, 100, 5, dan 15. Nah, amatan sesungguhnya itu bisa saja mengambil posisi misalnya, ya kalau kita ini namakan X1, jadi sekali lagi ini X1, X2, X3, X4, X5 ini tidak atau belum menyatakan urutan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, jadi bisa jadi amatan sesungguhnya akan mengambil posisi X5 sama dengan 5, X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 11, dan X6 sama dengan 15, dan X4 sama dengan 100, seperti ini. Jadi urutannya bisa seperti ini. Jadi artinya amatannya bisa saja tidak seperti ini. Jadi yang ini X5, kemudian X6, kemudian berikutnya X8, X11, X2 sama dengan 8, 11, kemudian 15, dan 100. Ya. Dan banyak kombinasi yang lain gitu. Ya, karena kita belum ada hubungan bahwa ini urutan dari kecil terbesar. Karena kalau kita lihat sendiri, jadi tidak diurut, ini belum diurut sebenarnya gitu. Nah, apa idenya dari stasiun urut? Jadi ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi 5, 6, 8, 11, 15, dan 100 gitu. Oke, jadi sekali lagi ini hanya salah satu kemungkinan bahwa amatan sesungguhnya bisa mengambil posisi seperti ini. Nah, akan lebih bermanfaat apabila kita menganggap sampel tadi sebagai sampel yang terurut. Sampel terurut. Atau order random sample berukuran N. Yang kita bisa nyatakan atau mendasarkan sebagai X 1.N dan seterusnya sampai XNN. Jadi kita bisa nyatakan seperti ini. X 1.N. Artinya ini adalah sampel pertama dari N. Setelah diurutkan. X2N juga sama. Sampel kedua setelah diurutkan dari sebanyak N sampel. Dan sampai akhirnya yang paling besar adalah XNN. Jadi misalnya sampai 100, jadi sampel 100 jadi 100 gitu. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ini setelah diurutkan berdasarkan besarnya ya. Jadi kalau kita urutkan ya X1 titik N dan seterusnya sampai XN titik N. Dia ada tanda titik 2. Jadi X1 sama dengan 5, X1 sampai titik 2 N. Dalam hal ini adalah X5 kalau di sini, X1, X2, X3, X5, X5. Kemudian X2 dari 6. Di sini adalah X1. Ya. X3 dari 6 adalah X2 di sini. Kemudian X4 dari sampai dengan 6 gitu ya, atau dari 6 adalah X3. Jadi dan seterusnya sampai dengan X66 sampai dengan X4 100. Ini yang paling besar. Oke, jadi ini diurutkan. Mengingat kita tidak hal ini kita lakukan karena kita tidak peduli bola lampu mana yang diberi label 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita hanya tertarik pada lama bola lampu itu sampai artinya mati ya. Jadi sampai akhirnya gagal ini artinya mati gitu. Oke, kita dapat saja menganggap dengan cara yang sama mencatat data terurut bahwa sebenarnya seperti hanya bola lampu yang diambil tanpa mencatat pelabelan awal ya. Nah, dalam beberapa kasus kita ingin berhenti setelah R amatan terurut terkecil dari sekian banyak yang teramati, yaitu di sini N, dan ini berarti bahwa kita sebenarnya bisa menghemat waktu gitu ya untuk melakukan pencatatan seperti ini.
Nah, ilustrasi di atas kita perlukan karena 100 apa namanya, dalam dalam satu data di atas ada satu bola lampu yang memerlukan waktu 100 bulan agar gagal gitu ya. Tetapi 5 bola lampu lainnya gagal dalam tempo 15 bulan. Jadi kalau kita hitung, dalam waktu 15 bulan ke 5 bola, 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah gagal atau sudah mati bolanya gitu. Nah, yang satu bola itu perlu waktu 100 bulan. Ya, 100 bulan untuk gagal. Tetapi 5 bola lain lagi gagal dalam tempo 15 bulan, ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Nah, fungsi distribusi bersama dari perubahan terurut tidaklah sama dengan fungsi densitas peluang bersama dari perubahan yang tidak terurut. Ya. Jadi, densitasnya itu tidak sama. Ya, fungsi densitas peluangnya tidak sama. Nah, untuk contoh di atas akan ada 6 faktorial dari permutasi yang berbeda dari suatu sampel berukuran 6 yang bersesuaian dengan suatu hasil dari satu yang kita urutkan tadi. Nah, sekarang misalkan suatu transformasi yang mengurutkan nilai X1 sampai 2, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah misalnya Y1 sama dengan U1, ya, X1 sampai dengan Xn sama dengan minimum dari X1 sampai dengan Xn. Kemudian Yn adalah UN dari X1 sampai dengan Xn, maksimum dari X1 sampai dengan Xn. Jadi U1 dan UN adalah menyatakan nilai minimum dan maksimum dari statistik tadi yang setelah diurutkan. Secara umum, YI sama dengan UIX itu adalah nilai terkecil ke I dari X1 sampai dengan Xn. Nah, apa yang sebenarnya kita lakukan tadi pada contoh lampu itu sebenarnya kita melakukan apa? Transformasi kan, transformasi yang diterapkan pada sampel acak X1 sampai dengan Xn, ya, dan kita mendapatkan suatu sampel acak terurut yang kita sebut dengan statistik terurut, ya, atau order statistics. Nah, terjemahan dari order statistik, jadi istilah Inggris ini sekali lagi ada yang mengatakan statistik terurut yang saya gunakan, ada yang mengatakan statistik kataan, ada yang mengatakan istilah lain ya, tapi mengacu kepada hal yang sama, jadi datanya diurutkan. Yang dimaksudkan sebagai X1N, XNN, atau bisa kita ganti dengan misalnya, jadi kalau kita menuliskan seperti ini, sampai XNN, ini artinya sudah diurutkan. Nah, ini bisa diganti dengan nama Y1, YN. Jadi, ini yang sudah diurutkan jadi satu, otomatis yang akan berhubungan dengan minimum. YN ini akan hubungannya dengan max. Oke. Yang kita nyatakan sebagai X1.2N dan XNN. Nah, pada beberapa referensi lain ada yang menulis tidak seperti ini, tetapi misalnya ada yang menulis begini X dibalik ya XN.1 gitu ya sampai XNN gitu. Ada pula yang menotasikan seperti ini X1, N XN, N gitu. Ada yang menulis begitu. Jadi manapun itu asalkan konsisten digunakan tidak masalah. Nah, untuk kita sekarang kita menggunakan notasi ini ya. X1 dari, jadi lebih intuitif karena di sini 1 dari 1 sampai N ini yang paling dari yang pertama, yang kedua, dan kemudian sampai ini yang N ke N. Oke. Nah, ada teorema yang akan kita jadikan dasar untuk membentuk fungsi densitas peluang densitas terurut. Jadi, jika X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah suatu sampel acak dari suatu populasi dengan fungsi densitas peluang Fx, maka fungsi densitas peluang bersama statistik terurut Y1, Y2 sampai dengan Yn, ya, Y1, Y2 sampai Yn dengan Y1 tadi mengikuti ini ya, X1N, Y2, X2, N, dan seterusnya. Jadi saya tulis lagi di sini untuk mengingatkan Y1 ini sama dengan X1N gini.
E2, dan seterusnya sampai dengan YN, X, N, N. Maka G, Y1YN ya, saya tidak baca indeksnya ini biar nggak terlalu panjang, jadi Y1YN. Jadi densitas dari yang statistik terurut ini adalah N faktorial kali FY1 dan seterusnya sampai FYN gitu. Jika Y1 lebih kecil dari Y2 dan seterusnya sampai lebih kecil dari YN. Dan 0 untuk Y lainnya. Gitu. Oke. Ya, kalau tidak menuliskan ini bisa digunakan fungsi indikator ya kan. Jadi I Y1 YN. Oke, jadi N faktorial karena tadi ada sebanyak N faktorial densitas yang kita bentuk gitu. Jika transformasi pembaca kontinu tidak satu-satu, maka perlu dilakukan partisi. Nah, kita sudah menggunakan partisi, jadi pecah dia menjadi beberapa bagian. Dalam domain menjadi himpunan bagian A1, A2, dan seterusnya. Sehingga transformasi menjadi satu-satu pada masing-masing himpunan bagian dan menjumlahkannya. Jadi, apabila tidak satu-satu, kita bisa partisi FY1, FY2, dan sampai FNYN, FYN kalikan dengan Jacobian. Bagaimana cara kerja dari apa yang saya bicarakan ini? Jadi, misalnya ambil saja kasus untuk N sama dengan 3. Nah, dalam kasus ini, kita bisa membagi ruang sampel menjadi 3 faktorial sama dengan 6 yang tidak saling beririsan. Jadi A1 bisa kita bentuk X1, X2, X3 sama dengan X1 lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X3. Kemudian A2, X2 lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X3. Ya. Dan seterusnya sampai ada 6 yang kita peroleh. Ya. X1, X2, X3, X3 ya. Kemudian dari hasil atau range dari transformasi itu adalah Y1 sama B sedemikian hingga Y1, Y2, Y3 ya, sedemikian hingga Y1 lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari Y3. Dalam mentransformasikan modus sampel acak telur, kita boleh transformasi satu-satu. Y1 sama dengan X1, Y2 sama dengan X2, Y3 sama dengan X3 dengan Jacobian kalau kita hitung ya, silakan dihitung X1, X2, Y1, X2, Y2, X3 dan Y3 dan seterusnya. Untuk matriks dengan determinannya maka kita peroleh J1 sama dengan 1, kemudian untuk Y1 sama dengan X2, Y2 sama dengan X1 dan Y3 sama dengan X3 ini kita peroleh Jacobiannya J sama dengan minus 1. Ya seperti pada langkah ini. Hitung Jacobiannya jadi dan seterusnya sampai dengan Y1 sama X3, Y2 sama X2 dan Y3 sama X1 dengan Jacobian C6 sama dengan minus 1 pada A6. Gitu. Jadi ini akan dihitung dulu, kemudian nanti baru kita kalikan dengan densitas ya. Oke. Nah, ini untuk mengingat kembali Jacobian dapat dihitung seperti ini misalnya. Untuk yang J3 kita bisa tentukan J3 ini ya. J3 jadi do X1, do Y1, do X1, do Y2, do X1, do Y3, do X2, Y1 dan seterusnya ya. Kita boleh 10001101010 Jacobian dari ini adalah minus 1. Oke. Oke. Ya. Bagaimana kita menghitung determinan ini ya dengan menukar baris, jadi menukar baris tandanya minus, maka ini adalah menjadi identitas, jadi determinan identitas salah satu karena menukar baris, jadi tandanya negatif ya. Itu cara yang paling cepat. Jadi cara lain adalah menggunakan aturan Cramer lah atau yang lainnya. Eliminasi Gauss, Gauss untuk ini bisa juga. Nah, pada setiap kasus kita
hitung sekarang harga mutlak dari Jacobian adalah 1, dan setiap apa namanya, setiap daerah fungsi densitas peluang bersama adalah perkalian dari faktor-faktor F, Y, I, Y, I, ya. Kalikan menurut urutan, jadi bisa kita tulis F, Y1, F, Y2, dan F, Y3. Kita bisa tulis seperti ini tanpa mengabaikan urutan, cuma sekarang kita kalikan jumlahnya, karena kalau produk ini jadi FY1, FY2 kali FY1 kali FY3 kan sama saja dengan ini ya, cuma ada kombinasi, apa namanya, ada sebanyak 3 faktorial sama dengan himpunan bagian. Dengan demikian, fungsi densitas peluang bersama Y1, Y2, Y3 kita bisa nyatakan sebagai sigma dari ini, I1 sampai 6, Y1, Y2, Y3 ya sama dengan 3 faktorial kali FY1, FY2, FY3. Jadi persis seperti ini. Oke. Jadi 3 faktorial kali FY1, FY2 kali FY3. Dan 0 untuk yang lain. Ini, nah, dengan catatan Y1, Y2, lebih kecil dari Y3. Karena memang ini adalah statistik terurut. Nah, kalau kita kembali ke notasi ini kan sebenarnya X1N, nah dalam ini 13, 23 ini. X23, X33. Oke. Nah, contoh. Misalkan X1, X2, X3 menyatakan suatu sampel acak berukuran 3 dari suatu populasi dengan fungsi densitas peluang Fx sama dengan 2x jika x-nya antara 0 sampai 1, 0 jika x lainnya. Nah, fungsi densitas peluang bersama dari sesi urut Y1, Y2, dan Y3 adalah ini, G, Y1, Y2, Y3 adalah 3 faktorial kali ini. 2Y1, 2Y2, dan 2Y3. Kemudian 3 faktorial sama dengan 6, ya 3 kali 2 kali 1, 6, 2 kali 2 kali 2, 6, jadi 6 kali 6, Y1, Y2, Y3 sama dengan 36, Y1, Y2, Y3. Ini dipenuhi karena ini saksi terurut ya, Y1 lebih kecil pada Y2, lebih kecil dari Y3, dan ketiga ini pasti lebih kecil dari 1 karena kondisi ini. Oke. Kemudian 0 untuk Y lainnya, sudah jelas, jadi di luar dari domain yang sudah saya sebutkan tadi, berarti 0. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghitung marginal? Jadi kalau kita hitung fungsi densitas marginal dari suatu statistik, maka kita bisa lakukan dengan mengintegralkan sepanjang perubahan lain, misalnya GY1 sama dengan integral dari Y1 sampai Y2, 1, Y2 sampai 1, 36 Y1, Y3 terhadap Y3 dan Y2 ya, Y3, Y2. Kalau kita integralkan, ini akan kita peroleh 36 Y1 per 8 kali 1 minus Y1 kuadrat dikuadratkan. Nah, untuk mendapatkan formula ya dari distribusi ke K dari statistik Taylor dalam densitas peluang Fx dan distribusi kematian F besar X, maka jika X karena misalkan adalah ubah acak kontinu dengan posisi ubah acak Fx positif pada A lebih kecil X lebih kecil B atau X yang terdekat antara A dan B, maka A bisa jadi minus tak beringat dan B juga bisa jadi tak beringat. Nah, ya, oleh karena itu, untuk N sama dengan 3, kita bisa hitung misalnya GY1 sama dengan integral dari Y2 sampai B, Y1 sampai B, 3 faktorial kali Y1, Y2, Y3, kan tadi Y3, Y2, diintegralkan, kemudian dikeluarkan dulu variabel yang selain dari Y3, jadi ini, integral dari Y1B, Y2B, FY, kemudian
hitung integral ini Y2 sampai B, jadi Y2B kita bisa hitung dengan memecah Y2 sampai 0 sampai B, ya, Y3 dy3 seperti ini. Yang kalau kita hitung, kita lanjutkan akan diperoleh 3 kali FY1 kali 1 minus FY1 besar kuadrat. Untuk A lebih kecil Y1 lebih kecil B. Oke, teorema yang paling sering dan paling bermanfaat yang untuk kita gunakan adalah ini. Ya, misalkan suatu X1, X2 sampai Xn adalah sampel acak berukuran N dari fungsi densitas pulang kontinu dengan Fx positif untuk A lebih kecil X lebih kecil B atau X antara A dan B. Fungsi densitas peluang statistik terurut ke K, yaitu YK, kita bisa definisikan sebagai GYK adalah N faktorial per K minus 1, ya, N minus K faktorial kali FYK K minus 1, 1 minus FYK, N minus K kali FYK kecilnya. Nah, jika A lebih kecil pada YK lebih kecil dari N dan 0 untuk lainnya. Nah, artinya bagaimana cara kita memahami teorema tadi? Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih masuk akal, jadi misalnya untuk mendapatkan bagaimana caranya untuk mendapatkan YK pada saat YK sama dengan Y besar K sama dengan Y kecil K, kita harus mempunyai K minus 1 amatan yang kurang dari YK, jadi satu amatan pada YK, kemudian N minus K amatan yang lebih besar dari YK. Nah, kemudian kita tahu bahwa Fx lebih kecil YK sama dengan ini, FYK, ya, Fx dari YK, dan Fx lebih besar sama dengan YK sama 1 minus Fx YK ini. Kemudian latitude saat amatan YK adalah FYK, sehingga akan terdapat N faktorial per K minus 1 faktorial kali 1 faktorial kali N minus K faktorial. Nah, kemudian pengurutan yang mungkin dari N amatan dengan pubah acak bebas, ya, sehingga kita akan peroleh GK sebagai N faktorial per K minus 1 kali N minus faktorial FYK pangkat K minus 1 kali 1 minus FYK pangkat N minus K kali FYK. Dengan argumentasi yang sama, kita memperoleh keseimbangan densitas peluang bersama untuk statistik terurut, dan kata pasangan itu kita namakan YI dan YJ dengan I lebih kecil dari YJ. Untuk mendapatkan YI sama dengan YJ dengan YJ sama dengan Y besar Y kecil J, kita harus mendefinisikan I minus 1 atau amatan yang kurang dari YI. Satu amatan pada YI, J minus I minus 1 amatan antara YI dan YJ. Nah, sehingga kalau kita terapkan tadi, kita akan boleh bentuk persamaan 73 di sini. Jadi G, I, J, Y, I, Y, J sama dengan ini. N faktorial kali I minus 1 faktorial kali J minus I minus 1 faktorial kali N minus J faktorial. Oke, dengan menerapkan bentuk tadi, kita akan peroleh bentuk densitas 73 ya. Oke. Nah, dalam sadar seperti yang saya katakan tadi, kita telah mengenal bentuk median, rentang sampel atau range, dan median kita definisikan sebagai YK sama dengan Y N plus 1 bagi 2, jika N-nya ganjil, YN per 2 ditambah YN per 2 tambah 1 jika N-nya genap. Sementara rentang sampel adalah selisih antara yang amatan terbesar dan amatan yang terkecil. Ya.
Ya, jadi R sama dengan YN dikurangi Y1. Nah, bagaimana kalau kita ingin misalnya menghitung, ini salah satu contoh yang sering kita gunakan ya dalam stat test misalnya atau belajar stat yang lazim, yang sudah kita kenal. Nah, bagaimana cara kita menghitung fungsi densitas pulang minimum dan maksimum untuk jadi Y1 dan YN. Nah, jadi teorema di atas kita bisa hitung jadi menggunakan teorema ini. Ya, kita bisa hitung G1 Y1 atau GY1. G1 Y1 sama dengan N faktorial kali ini 1 minus 1 faktorial kali N minus 1 faktorial kali F Y1 ini kurangi 1 kemudian 1 minus F N minus 1 kali F Y1. Oke, lanjutkan operasi ini akan jadi sama dengan 1 minus FYN, N minus 1 kali FY1. Ingat nol faktorial 1, sehingga ini akan menjadi N kali 1 minus F Y1, pangkat N minus 1 kali F kecil Y1. Untuk A lebih kecil Y1, lebih kecil B. Kemudian untuk yang maksimum juga sama, jadi GN YN, N faktorial dibagi N dikurangi 1 faktorial kali N minus N faktorial kali F YN pangkat N minus 1 kali 1 minus F YN pangkat 0. Kemudian kalau kita lanjutkan operasi ini, ya, lanjutkan, kita akan peroleh ini akan sama dengan 1 kali ini. Jadi akan tersisa N kali F YN, N pangkat N minus 1 kali F N YN. Jadi bedanya adalah kalau di sini F1 Y1 ini, F1 Y1 ini. Oke. Nah, fungsi distribusi kontinu untuk nilai dan diskrit dan kontinu untuk nilai sampel minimum dan maksimum kita bisa hitung dengan teknik fungsi distribusi kumulatif ya. Jadi G1 ya peluang dari Y1 lebih kecil dari Y1 karena ini nilai minimum ya. Sama dengan 1 ini dikurangi PY1 lebih besar dari Y1. Nah, karena ini nilai minimum berarti semua X itu pasti lebih besar dari Y1 kan. Jadi ini ya. Kemudian ini artinya apa? Jadi kalau kita balik lagi ini adalah 1 minus P dari X1 lebih kecil dari Y1. Ya 1 minus P ini dan kita notasikan lagi nanti ini sebagai 1 minus M. 1. Oke, untuk yang nilai maksimum, nilai maksimum kita akan peroleh seperti ini. Jadi Fn lebih kecil dari Yn, semua X lebih kecil dari Yn. Nah, karena semua X berarti ini akan ada sebanyak N kali kan. Jadi perkalian dari Fyn pangkat N. Oke. Jadi itu yang penting kita pahami ini dan tadi kita sudah untuk densitas untuk masing-masing pada titik tertentu dari stasi turut di sini untuk titik K. Jadi ini kita bisa gunakan untuk menghitung GY1 dan GYN gitu ya. Nah, setelah itu sampel acak berukuran N dari suatu fungsi distribusi kumulatif diskrit atau kontinu Fx, maka fungsi distribusi kumulatif marginal dari stasi turut ke K itu kita bisa nyatakan sebagai jadi GK ya GYK sama dengan sigma C sama dengan K jadi kombinasi NJ F YK pangkat J 1 minus F YK pangkat N minus J.
Nah, mungkin lebih jelas dengan contoh. Oke. Oke, coba kalian pahami sebentar, saya tinggal sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, suatu sampel acak berukuran N dari suatu distribusi dengan fungsi densitas peluang fx sama dengan 2x untuk x antara 0 sampai 1 ya. Nah, fungsi distribusi kumulatifnya setelah kita hitung, jadi ini sama dengan x kuadrat. Nah, sekarang kita menghitung fungsi densitas peluang untuk sampel minimum dan maksimum. Jadi di sini gunakan formula turunan dari teorema tadi, ya. Kita memperoleh GY1, jadi dari sini 1 minus F Y1, maka N-1 kali F Y1, dan GYN adalah ini, N kali F YN, N-1 kali F YN. Oke?
N-nya akan menjadi apa? N kali 1 minus F, Y1, jadi Fx-nya adalah ini, masukkan sekarang Y1 kuadrat, ya, tinggal masukkan substitusi ini, Fy1 adalah ini, 2 kali Y1, sehingga menjadi 2 kali N Y1, 1 minus Y1 kuadrat, ini, pangkat N minus 1. Kemudian GYN, G besar, GN ya, yang maksimum, jadi ini yang minimum, ini yang maksimum. Oke, yang maksimum adalah itu. Jadi GN, N kali Fn minus 1 kali Fyn tadi ya, untuk yang ini, yang maksimum, yang minimum ya. Nah, untuk yang densitas tertentu, urutan tertentu ikuti yang tetap yang ini ya. Oke, sekarang kita hitung Gn, Yn, 2 kali N, Yn, kemudian Yn kuadrat kali N minus 1, jadi N kali Yn pangkat 2 N minus 1. Jadi antara 0 sampai N sampai 1. Oke. Nah, bagaimana dengan distribusi kumulatifnya? Jadi ini, G1 dan G2 besar ya, G1 besar dan Gn besar. Untuk yang minimum maksimum juga sama, menggunakan rumus yang sudah kita ini tadi, yang dari sini ya. 1 minus Fy1n, jadi 1 dikurangi Fy1, jadi Fx-nya dari X kuadrat, jadi Y1 kuadrat pangkat N, kemudian Gn itu adalah yang maksimum, jadi Fyn pangkat N, jadi mengikuti rumus ini yang tadi, ya. Fyn pangkat N sama dengan Yn kuadrat pangkat N 2 kali N. Jadi ingat Y1, Y2, Yn ini adalah nama variabel ya, yang menyatakan besar maksimum X yang maksimum atau X yang minimum. Oke. Nah, oke. Sekarang bagaimana kalau kita hitung misalnya terkait dengan fungsi densitas peluang bersama dari R yang kita definisikan sebagai, atau ini yang kita definisikan sebagai selisih dari nilai maksimum nilai minimum. Nah, caranya sama saja. Jadi fungsi densitas peluang marginal bersama X1 sampai Yn itu diberikan oleh persamaan ini. Yang ada di sini ya. Ini. Dan ini terpotong, silakan lihat di materi nanti ya, di materi, kemudian di sini G1 Y1 Yn gitu ya. Lihat di sini G1N, Y1Yn, N faktorial per ini, lakukan operasi yang diperlukan di sini. Y1, Y1, dan seterusnya. Kalau kita lanjutkan, akan diperoleh ini. N faktorial per N dikurangi 2 faktorial, 4 kali Y1 Yn, Yn kuadrat dikurangi Y1 kuadrat pangkat N minus 2. Nah, selalu cek bahwa ini adalah densitas yang valid, ya, dengan mengintegralkan kalau kontinu atau menunjukkan kalau diskrit. Diintegralkan ini harus ini sama dengan 1 untuk meyakinkan bahwa ini memang densitas peluang bersama. Oke. Nah, kemudian ini G1Yn. Sekarang apa yang kita lakukan? Dengan membuat transformasi S sama dengan Yn dikurangi Y1, S sama dengan Y1, ambil S sama dengan Y1, kemudian Yn kita akan peroleh R tambah S. Ini R, S, sorry, ini sudah. Oke, jadi R ini, sehingga Yn, jadi kita nilainya R sama dengan Yn minus Y1. Sehingga Yn sama dengan R plus Y1, atau Y1 sama dengan S, kan gitu ya. Nah, sekarang kita cari Jacobiannya. Do S, do Y1, do S, do Yn, karena ada 2, Yn, do S terhadap Y1, 1, kemudian do S terhadap Yn,
ds terhadap yn tidak ada ini. Sebentar dulu. ds ya ds terhadap y1. Oke, y1 sama dengan 1. Jadi do S terhadap do Y1 sama dengan 1. Nah, terhadap Y1 ya, 1. Kemudian YN harusnya 0 ya di sini. 0. Kemudian do R terhadap jadi do S karena tidak ada YN pada S ya. 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 R terhadap YN. Ya, R. Ya, oke, R sama dengan S. Oke, S. Iya, jadi sama dengan Y1 ya. Oke, ini udah benar salah ini 0, do R terhadap Y1 minus Y1 dengan Y1 harusnya di sini. Y1 do R terhadap YN 1 udah benar. Oke, ini salah nilainya. Oke, saya ini aja, ini sama dengan dari tapi determinannya benar ya. Do S, do Y1 1, do S, do YN. YN itu 0. Do S, do R terhadap Y1 itu minus 1. Do R terhadap do YN itu sama dengan 1. Jadi determinannya tetap 1, tapi ini nilainya sudah saya perbaiki. Oke, sehingga sekarang kita hitung misalnya untuk H, R, dan S, jadi perubahannya dalam ditransformasi YN dan Y1 menjadi R dan S, jadi seperti ini. Fungsi densitas kolom bersama R dan S akan menjadi seperti ini. Yang faktorial kali N minus 2 kali 4S, R plus S kuadrat dikurangi ini. Dikuadratkan. Ini menjadi lang R plus 2S pangkat N minus 2. Itu ya. Kemudian R plus 2S, N minus 2. Ya. Ini berarti harusnya. Oke, ini mungkin ada salah ketik. N minus 2 masih di sini ya. Ya, LSN. Oke. Kemudian marginal bisa kita hitung dengan mengintegralkan misalnya terhadap R, terhadap integralnya terhadap S, batasnya ini, terhadap S, dr, ini batasnya. Batasnya untuk menghitung marginal untuk R dan marginal untuk S. Kemudian untuk contoh ini untuk N93, jadi ini N-2-nya masih ya. Setelah N-2, N93, apa? Ini gunakan formula ini di R plus S plus 1. R plus 2 kan. Ini jadi 1 ya. Bisa di segi plus 2 S jadi 20. 4 kali 3 faktorial 6. Jadi 94 dari ini. Kalau kita lanjutkan ini akan diperoleh ini. Oke. Baik. Nah, itu materi untuk statistika urut. Jadi mungkin lebih baik kita latihan ya. Coba saya lihat dulu. Kita lihat untuk latihan soal. Kita kalian bisa coba nanti.
Oke, beberapa masih ini mungkin di ini, ini saya mungkin harus oke, baik. Statistik dulu. Mungkin kita coba dengan eh, baik, ya, coba kalian luangkan waktu untuk mengerjakan ini ya. Paham apa tidak dengan apa yang saya katakan tadi? Silakan berdiskusi dengan teman, nanti sharing jawaban di grup WA saja ya. Coba saya ingin tahu bisa ini apa tidak. Oke, mungkin ini akan saya posting di grup aja ya, dulu biar kalian bisa lihat. Ini yang akan kita coba kerjakan adalah um, paham berendah, dan kemudian nanti kalau sudah, nanti kita akan mungkin mereview lagi yang kalian mungkin perlu latihan untuk dicoba untuk dikerjakan, sehingga saya tahu seberapa jauh sudah kemampuan sampai sejauh ini. Oke, nanti akan kalian mengerjakan ini, saya akan kirim ini di grup WA ya.
Baik, saya sudah sharing ini, apa, materi transformasi ini, baca dengan, catatan tambahan ini ya. Jadi, saya akan gabung ini dengan latihan di materi, tapi, saya sudah sharing, jadi kalian coba kerjakan soal 16, oke. Boleh diskusi dengan teman secara virtual gimana caranya terserah kalian, eee, atau apa namanya, pokoknya segala macam cara yang bisa digunakan untuk ini ya. Oke, yang 16. Mungkin yang pertama yang kalian kerjakan adalah ini dulu ya, baru ini. Oke, 15, maksimal 30 menit ya, biar saya paham, tahu seberapa jauh kalian sudah memahami apa yang barusan kita bicarakan. Oke, silakan dicoba dulu ya. Jadi cukup A dan B aja dulu ya.
Oke, yang perlu diingat di sini adalah X1 sampai Xn, ini adalah pembaca seragam atau uniform ya. Oke, densitasnya seperti apa? Nah, perhatikan di sini uniform pada selang ini ya, 0 theta. Jadi Fx itu sama dengan super theta. Nah, F besar X distribusinya itu apa? Nah, gunakan yang sudah ada pada pada materi distribusi distribusi peluang kontinu khusus ya. Jadi kalau X uniform atau seragam pada AB F-nya apa? X minus A per B minus A ya. Jadi X minus A, A-nya 0, B, B-nya adalah theta, minus A. Jadi ini sama dengan X per theta. Nah, dari sini kalian bisa hitung densitas peluang dari U dan V. Nah, tetapi terlebih dahulu hitung dulu densitas peluang bersama dari Y1 dan Yn ya. Y1 dan Yn, kemudian nanti tinggal dinyatakan ini menjadi ini. Oke. G UV sama dengan itu. Jadi otomatis kalau kalian bisa menjawab soal 1, ini bisa menjawab soal B. Kenapa? Karena ini hanya tinggal modifikasi dari Yn dikurang Y. Y1 ini kan menjadi U. Oke. M menjadi U sehingga akan menjadi GUV ya. Dari masukan itu kemudian theta ya akan menjadi ini. Oke. Y1, Y2 ini kita ubah menjadi transformasi dalam UV dari batas-batas ini. Oke, silakan kalian coba dulu. Gitu.
Baik, apakah ada yang sudah bisa ini? Silakan. Baik, oke, saya jawab saja. Jadi karena tidak ada yang mengirim ini, jadi oke, saya bahas saja. Jadi X1, X2 sampai Xn adalah apa namanya? Pembaca seragam saling bebas dan berdistribusi identik pada selang 0 sampai theta, ya, theta anggota R. Kita harus kita nyatakan selisih urut terurut ke I atau order selisih ke I sebagai YI sama dengan XIN. Jadi kalau Y1 ini sama dengan X 1N, artinya selisih urut terkecil. Kemudian YN ini sama dengan XNN yang terbesar. Ya, itu maksudnya Y2 sama dengan misalnya X 2N yang terbesar kedua atau jadi dari Y1, Y2 dan seterusnya sampai YN. Yang terkecil terbesar kedua, 3 dan sampai yang paling besar gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas tadi. Kemudian kita definisikan U sebagai selisih dari yang terbesar atau yang dikurangi yang terkecil atau range di sini ya. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian V itu adalah nilai maksimum ditambah nilai minimum bagi 2 atau mid range disebut. Ya, istilahnya mid range. Kalau ini adalah range. U ini tadi. Y1 dikurangi N, YN dikurangi Y1, kemudian V sama dengan Y1, YN ditambah Y1 bagi 2. Ini disebut dengan range, ini mid range ya. Jadi yang ini range, yang ini range. Oke, kita disuruh membuktikan apa? Ini buktikan bukti densitas peluang bersama Y1 YN adalah Y1 YN sama dengan N kali N theta, N kali N minus 1 kali theta 4% kali YN dikurangi Y1 pangkat N minus 2. Jadi 0, Y1, lebih kecil YN, lebih kecil theta. Kita menggunakan persamaan 673, jadi yang di sini ya, di materi. Nah, 73 ini ya. Jadi kita menggunakan persamaan ini. Ini. Oke. Yang sudah saya sebutkan juga tadi pada presentasi ya, atau yang di sini ya. Ini ya. Oke, jadi ini yang digunakan 73 atau yang tadi presentasi yang di presentasi sama ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa kalau
Untuk menghitung densitas bersama ini kita hitung dulu fx-nya. Fx-nya adalah 1 per theta, ya. Tadi sudah saya uraikan di sini, ya, waktu ini ya. Ini, dan fx adalah x per theta, oke. Jadi di sini fx adalah x per theta untuk x kecil theta, oke. Kemudian menggunakan formula pada persamaan 677, tinggal substitusikan. Jadi G, Y1, YN itu akan menjadi, saya perlihatkan aja rumusnya ini, N faktorial dibagi apa? Di sini kita mencari apa? G, Y1, YN. Berarti tinggal ganti ininya adalah I, ininya N-nya adalah J gitu ya. G 1 sampai N. I dan J gitu. Oke, masukkan di sini. 1 dan kemudian J dan seterusnya. Oke, dimasukkan, kemudian sesuaikan dengan ini tadi, saya lihatkan lagi di sini, F, Y1 dan seterusnya dimasukkan, nilai itu per theta YN minus Y1 per YN per theta dikurangi Y1 per theta pangkat N minus 2, 1 minus YN per theta kali 1 per theta, kemudian N faktorial per N minus 2 faktorial, jadi seperti theta kuadrat kali ini, ya, YN minus Y theta kuadrat per YN dikurangi Y1 per theta, pangkat N minus 2. Oke, jabarkan, kita bisa coret ini nanti. Theta pangkat minus 2, jadi theta pangkat minus 1 pangkat ini, theta minus 2, kemudian YN dikurangi Y1, jadi kita manipulasi biasa saja, aljabar biasa aja, N minus Y1, N minus 2, theta pangkat minus N plus 2, oke, ada beberapa yang bisa kita coret lagi ini, sehingga tersisa ini, oke, N kali N minus 1, seperti ini, N kali N minus 1, theta pangkat minus 1, YN kali 1 pangkat N minus 2, oke, itu sudah. Jadi tinggal masukkan yang tadi saja nilainya, kalian bisa verifikasi lagi. Kemudian ya, kalau tadi saya menunjukkan ini idenya, anda masukkan ini saja akan menemukan ini, ya. Ini akan menemukan ini. Jadi kita coba dengan menggunakan transformasi ya, yang tadi saya ini tunjukkan bahwa fungsi densitas peluang sama UV. Jadi G UV-nya dalam transformasinya tadi adalah ini, jadi U sama dengan ini, V sama dengan ini, jadi kita hitung G UV gitu. Oke. Nah, G UV kita cari solusi, jadi U sama dengan YN dikurangi Y1, jadi U-nya adalah ini ya, YN dikurangi Y1, V-nya YN plus Y1 bagi 2. V-nya YN plus Y1 bagi 2. Nah, kita sekarang cari solusi persamaan ini dalam YN dan Y1. Oke, YN dan Y1. YN dan Y1 solusinya bisa dengan ini ya, kita jumlahkan ini kemudian dikurangi ya, sehingga Y1 kita peroleh salah satu yang entah ini dijumlahkan dulu. Kalau dijumlahkan berarti kita akan peroleh solusi untuk YN kan gitu ya. Kemudian kalau dikurangi kita akan peroleh solusi untuk Y1. Jadi Y1 kita peroleh solusi 2V minus U per 2, dan YN itu kita peroleh solusi U plus 2V per 2. Ya, jadi ini solusi ya cukup tidak terlalu sulit harusnya. Jadi U sama dengan salah satu YN ya, YN kita jumlahkan, kemudian V, kemudian YN. Ini per 2 ya. Sorry, yang di sini per 2. Oke. Jadi U plus
Atau di sini kita bawa ke sana, jadi plus 2V sama dengan 2YN. Oke, jadi YN sama dengan ini, U plus P dibagi 2. YN sama dengan plus 2V dibagi 2. Kemudian yang berikutnya untuk yang Y1, jadi tinggal dikurangkan YN. YN ini dikurangi setengah dari YN ini bagi 2 tadi. Ya, jadi Y1 sama dengan U dikurangi V, ya, dibagi U, ya oke. Ya, untuk Y1, ya, U dikurangi ya, 2V sama dengan minus 2Y1. Oke. Jadi 2V kurangi menjadi kebaikan negatif sama dengan 2Y1. 2Y1 kita bagi 2 ini jadi V. Ya, 2V bagi U sama dengan Y1. Oke. Kemudian hitung Jacobi J yang derivatif D1, D1 terhadap DU, D1 terhadap V, kemudian DN terhadap U, DN terhadap V, turunkan terhadap U. Turunan terhadap U adalah ini minus setengah, kemudian Y1 terhadap V. Oke, saya tulis saja di sini Y1 sama dengan V minus setengah U kan. Untuk mempermudah, kemudian YN U per 2 ditambah V. Ini ada Y1, V, 2U ya. U. Do V 1, do YN, do U sama dengan setengah, do V sama dengan 1. Ya, jadi diperoleh ini setengah DU. Determinannya ya, minus setengah dikurangi minus setengah sama dengan minus 1. Harga mutlaknya menjadi 1. Ya, kalau kita gabung sekarang, ya, N kali N minus 1, ya, theta pangkat minus N kali masukkan tadi, ya, yang YN dan YP plus 2P bagi 2 dikurangi ini. Setengah kali U tambah 2P bagi 2 dikurangi setengah kali 2P minus U. 1, ini akan saling meniadakan, menjadi 1U atau U saja, N minus 2. Oke. Kemudian lihat batas-batasnya sesuaikan dengan ini. Tadi dilihat nanti dari selama. Oke. Oke. Itu jadi yang ini kan saya otomatis hitung dengan mengintegralkan ini terhadap V. Ya, terhadap V akan diperoleh ini. N kali N minus 1, theta pangkat minus N, theta minus U pangkat N minus 2, ya, akan diperoleh dengan mengintegralkan ini. Ini akan diperoleh dengan mengintegralkan GUV terhadap DV untuk dari GU. Kemudian pada saat theta sama dengan 1, ya, kalau masukkan theta sama dengan 1, apa nama distribusi, ada intensitas pulangnya dilihat nanti. N sama dengan 1, oke, saya jawab aja di sini.
Jadi G, UV, densitasnya adalah ini tadi, ya, integralkan dengan batas dari batasnya terhadap V, U per 2 sampai theta minus U per 2, integral ini, ya. Integral terhadap V, jadi ini konstan, bawa keluar dulu. Integral ini adalah, ini U-nya juga tidak, jadi tidak ada V di sini, ini konstan. Jadi tinggal integralnya V dengan batas V sama dengan U per 2 dan V sama dengan theta minus U per 2. Ya, maksudkan V theta minus U per 2 dikurangi U per 2. Ini menjadi minus U. Oke, sehingga N jadi N minus theta. Theta pangkat minus N, U pangkat N minus 2 kali theta minus U. Kemudian N kali N minus 1 kali theta pangkat minus N kali theta minus U pangkat kali U pangkat N minus 2. Oke, ini adalah GU. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pada saat theta sama, apakah fungsi densitas pulang dari U yang ini pada saat theta sama dengan 1 apa namanya gitu ya. Jadi kalau kita masukkan theta sama dengan 1, GU sama dengan N kali N minus 1 kali ini ya. 1 pangkat minus N kali 1 minus U kali U pangkat minus N. Jadi masukkan theta sama dengan 1 di sini. Ya. Theta sama dengan 1 masuk di sini. Ya, gitu maksudnya ya. Oke, jadi masukkan 1 minus U kali U pangkat minus 2. Jadi kalau kita atur lagi seperti ini. U pangkat N minus 2 kali 1 minus U. Jadi kita manipulasi. Karena ini bentuk yang akan kita kenal sebagai distribusi beta. Dengan parameter N minus 2 dan 2. Ya. Jadi beta dengan parameter ini. Atau beta 1, 2. Beta N minus 1 ya, N minus 1, bukan N1 ya, N minus 1 dan 2. Oke. Beta N1, 2 sama dengan ini, gamma N1, gamma 2 per gamma N plus 1 faktorial. N plus 1 ya, ini akan sama dengan N kali gamma N. Ya, gamma N sama dengan faktor kalau N-nya adalah bilangan bulat. Oke, beta dan ya sudah seperti jadi ini adalah beta, distribusi beta dengan parameter N minus 1 kali dan 2. Oke, baik. Saya rasa untuk hari ini cukup sekian dulu. Nanti kalian bisa coba ya latihan ya dengan beberapa materi di sana sudah ada. Silakan nanti dicoba sendiri. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mau memindahkan hari ini ya, karena kebetulan ada KN MIPA besok. Jadi terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan silakan DM saya langsung atau kalian posting di grup atau bagaimanapun caranya ya. Oke, terima kasih.